Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Pendidikan Agama Islam, program studi Teknik Pertanian yang beranggotakan Edia Wicaksono, Deden Sandy, Nuski Dwi Anil, Rizky Nur Muhammad, Salma Alif Nabila, Sisva Maulida Dani, Tiara Nur Azmi akan mempresentasikan materi yang berjudul Kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan dalam Islam memiliki 5 subjudul, yakni definisi kepemimpinan, sifat dan tipe-tipe kepemimpinan, gaya kepemimpinan, syarat menjadi pemimpin dalam Islam, dan tugas pokok kepemimpinan. Dalam Islam sendiri, pemimpin berarti umaro atau wali amri, seperti yang disampaikan pada Quran Surat An-Isra ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum, yang memiliki arti, hai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri, umaro atau pemimpin, diamanahkan oleh Allah untuk bertanggung jawab atas kepentingan rakyatnya. Pemimpin memiliki istilah yakni hadirul ummah, yang artinya pelayan umat, yang berarti pemimpin harus bersikap sebagai pelayannya rakyat, bukan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi kepemimpinan. Pemimpin berasal dari kata pimpin yang berarti bimbing ataupun tuntun. Pemimpin berarti orang yang memimpin, membimbing, menuntun, menunjukkan jalan, melatih ataupun mendidik supaya akhirnya dapat mengerjakan sendiri. Menurut Paul Hershey dan Kenneth H. Blanchard dalam bukunya Management of Organizational Behavior, mendefinisikan pemimpin adalah proses yang mempengaruhi kegiatan individu atau kelompok dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan dalam situasi tertentu. Pengertian ini menggambarkan bahwa kepemimpinan adalah setiap upaya seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi perilaku seseorang ataupun perilaku kelompok lain. Upaya mempengaruhi perilaku ini untuk mencapai suatu tujuan perorangan ataupun kelompok. Kemudian menurut Sondang Pesyagian dalam bukunya Manajemen Strategik lebih jelas mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah keterampilan dan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, baik yang dianggap berkedudukan lebih tinggi, setingkat, maupun yang dianggap lebih rendah daripadanya, untuk akhirnya berpikir dan bertindak agar perilaku yang awalnya mungkin individualistik menjadi lebih terorganisir. Kemudian menurut Profesor Dr. Kiai Haji Hafidzuddin MS, kepemimpinan ataupun khalifah adalah salah satu dari 3 amanat yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia bersama dengan ibadah dan wadi'ah. Sebagaimana tertera dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu umat yang zalim dan bodoh. Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sifat-sifat dan tipe-tipe kepemimpinan. Ada beberapa sifat penting yang bagi seorang pemimpin yang wajib dimiliki. 1. Memiliki energi yang penuh. 2. Memiliki emosi dan perasaan yang stabil. 3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hubungan manusia. 4. Pemimpin harus mengungkapkan dan memancarkan antusiasme. 5. Kemampuan dalam berkomunikasi wajib dimiliki oleh pemimpin. 6. Kemampuan mengajar. Jadi seorang pemimpin harus bisa mengajar. 7. Kemampuan di bidang sosial seperti tolong-menolong, gotong royong, dan kerjasama yang baik. 8. Kemampuan teknis. Seorang pemimpin harus mengetahui kemampuan teknis yang harus dikerjakan kelompoknya. Adapun sifat-sifat kepemimpinan menurut Ki Hajar Dewantoro meliputi 3 hal, yaitu sebagai berikut. 1. Ing ngarso sung tulodo. 2. Ing madya mangun korso. 3. Tutwuri handayani. Tipe-tipe kepemimpinan menurut Giorgio Terry. 1. Kepemimpinan pribadi atau personal leadership.
2. Kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. 3. Pemimpinan otoriter. 4. Kepemimpinan demokratis. 5. Kepemimpinan paternalistik. 6. Kepemimpinan menurut bakat. Dan kepemimpinan menurut Black dan Jane S. Motion terbagi menjadi 5 tipe kepemimpinan, yaitu kepemimpinan tandus, kepemimpinan perkumpulan, kepemimpinan tugas, kepemimpinan jalan tengah, dan kepemimpinan tim. Terima kasih. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Ada beberapa gaya kepemimpinan menurut Ulbert. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otokratik. Gaya ini mengutamakan pelaksanaan tugas untuk tercapainya tujuan sehingga kurang perhatian terhadap hubungan-hubungan manusia. Dalam hal ini, pemimpin cenderung menentukan kebijakan untuk anggota, menginstruksikan tugas, serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Gaya ini juga kurang memberikan pujian terhadap prestasi bawahan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan direktif. Gaya ini merupakan gaya yang mengutamakan pencapaian tujuan, tetapi mulai memberi perhatian terhadap hubungan manusia. Dalam hal ini, pemimpin mengutamakan pemberian pedoman dan petunjuk kepada bawahan bagaimana melakukan pekerjaan, serta memberitahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga ada gaya kepemimpinan konsultatif. Merupakan gaya yang mengutamakan perhatian pada pelaksanaan tugas dan cukup besar memberi perhatian terhadap penciptaan hubungan dengan sesama anggota secara akrab dan harmonis. Oleh sebab itu, dalam melakukan aktivitasnya, pemimpin yang melakukan konsultasi dengan anggota, baik secara individu maupun secara kelompok. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya ini merupakan gaya yang di samping menekankan pada pelaksanaan tugas, juga memberi perhatian besar dalam menciptakan hubungan dengan sesama anggota. Pemimpin gaya partisipatif berunding dengan bawahan dan memberi peluang kepada bawahan dan masukan berupa saran dan gagasan sebelum mengambil keputusan atau mempengaruhi keputusan yang telah dan akan dibuat. Syarat menjadi pemimpin menurut Islam. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 55. Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan ada 4 syarat seseorang layak dipilih sebagai pemimpin. Yang pertama, beriman kepada Allah dan beragama Islam yang baik, yakni seorang muslim yang memiliki 2 sifat, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 55, Hafizun alim. Hafizun artinya seorang yang pandai menjaga, yakni seorang yang punya integritas, kepribadian yang kuat, amanah, jujur, dan akhlaknya mulia, sehingga patut menjadi teladan bagi orang lain atau rakyat yang dipimpinnya. Adapun alim artinya adalah seorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin rakyatnya dan membawa mereka hidup lebih sejahtera. Syarat kedua yaitu rajin menegakkan sholat, sebab sholat adalah parameter akhlak manusia. Pemimpin yang baik dan layak dipilih adalah pemimpin yang menegakkan sholat. Sholat melahirkan tanggung jawab. Kesadaran, keimanan atau tauhid dibangun melalui sholat. Syarat ketiga untuk menjadi seorang pemimpin adalah gemar menunaikan zakat dan sedekah. Zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor, melainkan membersihkan harta kita, harta yang bersih dari hak orang lain. Seorang pemimpin yang rajin berzakat dan bersedekah tidak akan korupsi, sebab dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rezekinya, dan sesungguhnya rezeki yang halal itu lebih banyak daripada rezeki yang haram. Syarat pemimpin yang keempat yaitu suka berjamaah, artinya suka bergaul dengan masyarakat, berusaha mengetahui keadaan rakyatnya dengan sebaik-baiknya, dan mencarikan jalan keluar atas persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Sifat suka berjamaah atau memperhatikan masyarakat ini ditunjukkan dalam sholat fardu berjamaah. Rasulullah setiap selesai sholat fardu berjamaah, lalu duduk menghadap kepada jamaah. Hal ini untuk mengetahui kondisi jamaah, termasuk memerhatikan apakah jumlah jamaah tersebut lengkap atau tidak. Semangat berjamaah atau memerhatikan masyarakatnya inilah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Semangat berjamaah dan 3 syarat lainnya yang telah diuraikan harus dijadikan kriteria bagi masyarakat dalam memilih seorang pemimpin. E.
Tugas pokok kepemimpinan. Pemimpin melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Ia harus menyiapkan rencana, strategi, kebijakan, mengadakan koordinasi, memberikan pengarahan, mengambil keputusan, mengadakan pengawasan, dan lain sebagainya. Untuk melakukan semua tugas tersebut, ia harus mengusahakan seluruh anggota organisasi itu dapat digerakkan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Ibnu, tahun 1944, tugas pokok kepemimpinan meliputi yang pertama itu menyatupadukan orang. Menyatupadukan orang-orang yang berbeda motivasinya itu dengan motivasi yang sama, agar mereka memiliki pola pikir yang sama dan selaras gitu. Lalu dua, mengusahakan kelompok. Lalu mengusahakan suatu kelompok dinamis secara sadar. Menciptakan suatu lingkungan di mana terdapat integrasi antara individu dan kelompok dengan organisasinya. Memberikan inspirasi, artinya memberikan inspirasi dan mendorong anggota-anggotanya bekerja seefektif mungkin. Lalu yang terakhir, 5, menumbuhkan kesadaran lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan secara dinamis dan mengusahakan agar orang-orang yang dipimpinnya itu dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi. Dalam Islam, pemimpin berarti umara atau walil amri. Kepemimpinan dalam konsep Al-Quran disebutkan dengan istilah imamah, sedangkan pemimpin dengan istilah imam. Al-Quran mengaitkan kepemimpinan dengan hidayah dan pemberian petunjuk kepada kebenaran. Islam menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah, bukan sesuatu yang diminta apalagi diberebutkan dan dikejar. Kepemimpinan yang akan berdampak terhadap kekuasaan dan wewenang yang gunanya semata-mata untuk memudahkan dalam menjalankan tanggung jawab pemimpin. Pada prinsipnya, menurut Islam, setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai khilafatullah yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdi dan beribadah kepadanya. Hal ini senada dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khilafah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khilafah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dan tidak pernah melakukan kezaliman dalam segala tingkat kezaliman, baik kezaliman dalam keilmuan dan perbuatan atau kezaliman dalam mengambil keputusan dan aplikasinya.